Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang materi KSN Fisika bagian yang ketiga. Topiknya adalah dinamika. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai. Materi dinamika ini kita bagi menjadi 4, yaitu hukum Newton, gerak melingkar, gerak parabola, dan gaya gesekan. Jadi yang meliputi dinamika ini adalah hukum Newton. Kita tahu ya, seringnya dinamika itu sama dengan hukum Newton ya. Namun kali ini kita hubungkan dengan yang lain, yaitu pada gerak melingkar, pada gerak parabola, ditambah dengan gaya gesekan. Untuk yang pertama adalah hukum Newton. Hukum Newton ada 3, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, kita mengulang sedikit anak-anak. Hukum 1 Newton ini berarti tentang jumlah gaya yang nilainya 0 ya. Teorinya teori inersia atau mempertahankan keadaan semula. Di sini membahas tentang sebuah benda yang diberi gaya tapi jumlahnya 0 atau yang tidak ada gaya yang bekerja. Ternyata yang mula-mula diam akan tetap diam. Yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi mula-mula GLB. Nah, di sini biasanya soalnya tentang keseimbangan ya, dimana jumlah gayanya 0, jumlah gaya pada sumbu X ya 0, Fx 0, atau jumlah gaya yang pada sumbu Y atau Fy juga 0. Ini berhubungan dengan vektor ya. Kemudian hukum 2, nah ini yang sering sekali anak-anak digunakan, walaupun hukum 1, 2, 3 ini semuanya juga digunakan ya. Tapi pada intinya hukum 2 itu yang sering sekali. Hukum 2 ini membahas tentang benda yang diberi gaya akhirnya mendapat percepatan. Dan percepatannya ini searah dengan gayanya, sebanding dengan gayanya, dan berbanding terbalik dengan masanya. Ya. Jika ada sebuah benda yang diberi gaya lebih dari 1 ya jumlahnya ya. Jadi ada resultan gaya di sini yang nilainya M kali A. Kemudian hukum 3, hukum aksi reaksi. Nah, hukum aksi reaksi ini jika ada benda A misalnya memberikan gaya pada B, lalu B juga akan memberikan gaya pada A. Ya, kayak tarik-tarikan gitu ya. Nah, gaya aksi reaksi ini hanya terjadi pada 2 benda, tidak 3. Jadi A pada B, B juga pada A. Besarnya sama dan berlawanan, tetapi tidak saling meniadakan ini ya. Intinya di sini. Oh ya anak-anak, hukum 2
ini penerapannya pada benda di atas bidang datar, pada bidang miring, benda dihubungkan tali, benda dihubungkan katrol ya, atau benda diikat-ikat dengan tali begitu. Kemudian benda pada bidang miring ditarik misalnya ya. Jadi prinsipnya benda ini bergerak karena ada percepatan. Mengapa ada percepatan? Karena ada gaya ya, atau resultan gaya. Ya ini konsepnya. Anak-anak pasti sudah paham. Bu Titi hanya menerangkan sedikit saja, karena nanti kita akan bahas soalnya, dan melewati soal kita jadi membahas teorinya. Ya itu hubungannya anak-anak. Kemudian yang kedua, gerak melingkar ya. Gerak melingkar ini ada dua, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan ya. GMB itu mirip dengan GLB, tetapi di sini berbentuk lingkaran ya. Gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran dan memiliki kecepatan sudut tetap, analog dengan GLB ya. Nah, GMBB juga analog dengan GLBB. Jadi gerak benda yang kecepatan sudutnya berubah atau memiliki percepatan sudut. Ya, ini analognya dengan GLBB. Ya. Lanjut anak-anak, yang ketiga ini gerak parabola. Nah, kemarin pada bagian yang kedua kita sudah membahasnya sedikit ya. Ini ada pada bidang datar dan pada bidang miring. Ya, sebetulnya mungkin jenis parabolanya ada yang ke atas, ada yang ke bawah begitu ya. Tapi ini dibedakan pada bidang datar dan bidang miring. Untuk yang keempat adalah gaya gesekan. Gaya gesekan ini melengkapi ya untuk soal-soal di dinamika. Ya, kita tahu gaya gesekan ini adalah gaya yang arahnya berlawanan dengan gerak benda. Jadi pada hukum 2 Newton bendanya kan bergerak. Nah, jika bendanya bergerak A, maka ke kanan misalnya, maka gaya gesekannya adalah lawannya ke kiri. Seperti itu. Ya, ini juga dibedakan pada bidang datar dan pada bidang miring. Ya, ini berhubungan dengan gaya-gaya yang bekerja pada bidang datar ya. Ada benda misalnya diletakkan di atas bidang datar, pasti kalian ingat ya, ada gaya berat, ada gaya normal, ada gaya tarik, gaya gesek, begitu ya. Nah, pada bidang miring, maka gaya beratnya diuraikan, gitu. Sedangkan gaya normalnya adalah tetap, karena gaya normal adalah gaya yang dilakukan oleh bidang terhadap benda, di mana bendanya berarti itu arahnya, arah gaya normalnya. Kita mulai nomor 1 anak-anak. Seuntai rantai yang terdiri dari 5 rantai. Ini 1, ini yang menghadap ke sana, 2, 3, 4, 5. Diangkat vertikal ke atas dengan percepatan konstan 2,5 meter per sekon kuadrat. Massa masing-masing rantai 0,1 kg. Tentukan yang A, gaya antara 2 mata rantai berurutan. B, gaya F di ujung atas rantai yang digunakan untuk mengangkat rantai tersebut. Ini gaya F-nya di atas. Lalu C, gaya neto yang bekerja pada masing-masing rantai. Berarti kita
sekarang membahas tentang hukum Newton, anak-anak. Karena ada gaya tarik ya, ada massa begini. Ya, sekarang penyelesaiannya. Ini Bu Titi sudah menggambarkan, ini yang kuning rantai pertama, lalu yang ungu muda kedua, yang coklat ini rantai yang ketiga, yang hitam rantai keempat, lalu yang biru muda ini adalah rantai ke-5, dan masing-masing memiliki gaya berat. Gaya berat itu digambarkan dari titik pusat massa tengah-tengah ini. Gaya berat ya, karena masing-masing sama M-nya. Ini M kali G atau W. Di sini juga sama. Ke bawah ini juga, yang hitam juga, dan ini yang keempat ini juga ada MG. Nah, karena sistem ini ditarik dengan gaya F ke kanan, ke atas, kita lihat ada gaya aksi reaksinya ya. Gaya F ini berarti ada gaya ya, ada gaya tarik begitu terhadap sistem ini. Berarti yang awal adalah gaya antara F dengan rantai yang pertama, yang kuning ini. Dengan demikian ada gaya yang dilakukan oleh benda terhadap rantai. Ini adalah gayanya F1. Ini benda terhadap rantai. Kemudian antara rantai 1 dan 2 juga ada gaya aksi reaksi. Gaya yang dilakukan rantai 1, F1 ke atas, dan F2 adalah gaya yang dilakukan oleh rantai 2 terhadap rantai 1. Ini saya gambar di bawah ya, Bu Titi gambar di bawah. Demikian juga di rantai yang kedua ada gaya F2 ke atas, gaya yang dilakukan oleh rantai 2 ke yang ketiga, dan ada gaya F2 yang ke bawah yang dilakukan oleh rantai 3 terhadap rantai 2. Ini 2 terhadap 3, ini 3 terhadap 2. Demikian juga ada MG. Begitu seterusnya, untuk yang ketiga juga ada gaya yang dilakukan oleh rantai 2 ke 3. Ini berarti F3. Demikian juga ada gaya yang ke bawah, yaitu gaya yang dilakukan oleh rantai 3 ke 2. Yang melakukan adalah rantai 3, jadi ini ke bawah. Ada W-nya juga, MG-nya. Ini di sini ya, MG-nya. Ini. Nah, demikian juga di 4 ada gaya tarik-tarikan ya, antara yang warna hitam dan biru muda. Ada F4, gaya yang dilakukan oleh rantai 3 terhadap 4. Sedangkan F4 di sini adalah gaya yang dilakukan oleh F4 terhadap rantai 4 terhadap 3. Demikian juga di rantai 4 ada MG-nya. Seperti itu anak-anak, gaya-gaya yang ada. Nah, pada rantai 1 kita lihat, pada rantai 1 ada 3 gaya. F1 dan MG ya, F ke atas F1 dan ada MG ya. Jadi F dikurangi F1 min MG sama dengan M kali A. Ini adalah hukum 2 Newton ya, sigma F sama dengan M kali A. Jadi gaya yang ke atas plus, karena arah geraknya ke atas, ditarik ke atas begitu, kemudian dikurangi F1 dan dikurangi juga MG sama dengan M kali A.
Demikian juga secara berurutan F1, F2 pada rantai 2 ini ada F1 ke atas, lalu ada F2 dan ada Mg. Jadi F1 min F2 min Mg sama dengan M kali A. Demikian seterusnya pada rantai yang ketiga ada F2, kemudian ada F3, ini Bu Titi gambarkan di bawah ya. Kemudian ada Mg. Jadi F2 min F3 min Mg. Kemudian pada rantai yang keempat gak ada F3, ada F4, ada Mg, sehingga F3 min F4 min Mg kali M kali A. Nah, sedangkan rantai yang kelima ada gaya F4 ini ke atas, lalu ada Mg. Ya, jadi F4 dikurangi Mg sama dengan M kali A. Jadi arahnya ini ya, jadi arah A-nya itu ke atas anak-anak. Ya. Jadi pada hukum 2 ini resultan gaya sama dengan M kali A, dan resultan gayanya ini searah dengan gerak bendanya. Jadi benda akan bergerak ke atas sehingga A-nya juga ke atas. Karena gaya F hanya bekerja pada rantai atas, ya, F-nya pada rantai yang pertama, maka MA sama dengan, ya tinggal dihitung, 0,1 kali 2,5 sama dengan 0,25 Newton. Kemudian Mg ini tidak kelihatan ya anak-anak ya. Mg itu 0,1 kali 9,8. Jadi ketemunya adalah berapa ini anak? 0,1 kali 9,8, 0,98 Newton ya. Jadi Mg-nya 0,98 Newton. Seperti itu anak-anak. Sekarang yang B, besarnya gaya F yang di ujung rantai ya. Masanya dulu dihitung. Masanya adalah ini. Bu Titi udah buatkan di sini 5M ya, karena masanya sama. Kemudian ada gaya pada 5M ini, ada gaya ke atas dan ada gaya ke bawah W, ke atasnya F. Ya, masukkan di hukum 2, F min W sama dengan M, M-nya semuanya. Ya, ini juga F min W sama dengan M kali A. M-nya adalah 5M. Ya, sehingga dimasukkan ini F min 5 Mg sama dengan 5MA, atau F-nya 5M G plus A. 5 M-nya 0,1, ini A-nya G plus A ya, 9,8 ditambah 2,5, setelah dihitung 6,15 Newton. Yang C, gaya neto yang bekerja pada masing-masing rantai. F sama dengan M kali A. Ini A ya 0,25 Newton. Begitu anak-anak. Ini penerapan hukum 2 Newton pada 5 rantai ya, yang diikat menjadi satu, kemudian diberi gaya. Banyak penerapannya pada hukum 2 Newton ini anak-anak ya. Namun kali ini kita berlatih hanya yang pada rantai saja.
Lalu nomor 2, sekarang kita masuk ke gerak melingkar anak-anak. Gerak melingkar ini pada bidang vertikal ya, ada yang gerak melingkar pada bidang datar. Di sini pada gerak melingkar bidang datar, bidang vertikal ya. Nah, pada bidang vertikal itu ada yang bendanya di dalam lingkaran. Seperti soal ini bendanya di dalam lingkaran. Jadi ini bendanya ini nanti bendanya itu kura-kura ya. Nah, ini nanti bergerak di dalam lingkaran. Nah, seperti itu. Ada yang bendanya di luar lingkaran. Misalnya mobil melintasi jembatan yang melengkung, itu berarti termasuk benda yang bergerak di luar lingkaran. Ya, ada yang di dalam, ada yang di luar lingkaran, ada juga yang benda yang diikat dengan tali kemudian diputar secara vertikal ya. Itu juga termasuk dalam soal ini. Ya. Kita lihat soalnya, seekor kura-kura bermassa M berjalan sepanjang lintasan lingkaran atau loop tanpa gesekan. Nah, ini kura-kura ini bergerak dari sini lurus terus masuk ke lingkaran, jadi masih di dalam lingkaran ini. Nah, yang A, jika kura-kura mula-mula diam di titik P, mula-mula di atas ini, posisinya adalah 5R ya. Berapa gaya resultan yang bekerja pada titik Q? Titik Q itu di sini posisinya ya. B, mulai dari ketinggian berapa dari dasar kura-kura? Yang B, mulai dari ketinggian berapa dari dasar kura-kura harus berjalan supaya gaya yang dikerjakan padanya oleh lintasan di puncak lingkaran sama dengan beratnya. Ya, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Jika ada benda yang berubah posisi, paling mudah ini dengan hukum kekekalan energi mekanis ya, di mana jumlah EP dan EK-nya tetap energi mekanis seperti itu. Nah, ini juga. Nah, yang A, dengan menggunakan hukum kekekalan energi dengan V0 sama dengan 0, mula-mula diam dan tanpa gesekan. Jadi energi mekanis ini jumlah EP dan EK. Nah, di titik P ini berarti MGH 0 ya. Dan ini sama dengan MGH plus setengah MV Q kuadrat. Ini di titik P sama dengan di titik Q. Dimanapun posisinya jumlahnya sama. Ini EP, ini EK-nya. EP itu MGH, EK-nya adalah setengah MV kuadrat. Lalu MGH 0, ini MGR. Ya, mulai di sini ya. R. Kemudian di sini setengah MV kuadrat. Ini kan setinggi R ya, karena lingkarannya di sini. Setengah MV Q kuadrat, jadi di titik Q ini seperti ini. Lalu H sama dengan R. Nah, di hukum 2 kita tahu pemakaian pada hukum 2 ini masuk di dalam gaya sentripetal ya. Gaya sentripetal ini adalah gaya yang bekerja pada lintasan yang lintasan yang melingkar seperti ini. Nah, di titik ini, titik Q ini ya, ini N-nya adalah ke dalam, ada tanda panah ke dalam ini ya, dan nilainya adalah MV kuadrat per R, N V-nya VQ. Ya, ini di sini ya, VQ-nya. Mengapa tidak ada MG-nya? Ya, karena gaya yang bekerja itu gaya yang searah dengan gaya sentripetalnya, kan yang searah ini. Hanya ada N saja. Gitu.
Jadi resultan gaya yang bekerja merupakan gaya sentripetal, ini konsepnya. Jadi GH0 GR plus setengah VQ kuadrat, ini dicoret ya M-nya. Lalu VQ kuadrat sama dengan ini dikurangkan ya, 2G H0 min R, 2G H0 itu 5R min R. Sehingga di sini 4 kali 2 8GR ya. Sehingga gaya resultan di titik Q adalah N sama dengan ini ya, M VQ kuadrat per R, M 8GR per R, bawahnya R anak-anak. Jadi R nya dicoret. Ini dicoret R nya ya, sehingga menjadi 8mg saja dan tegak lurus lintasan. Ya, ini tegak lurus ya. Lanjutnya yang B. Pada puncak lintasan lingkaran. Nah, gaya yang bekerja ini seperti ini. Jadi ini lingkaran dan ini di dalam lingkaran ya. Kura-kuranya tuh bergerak di dalam lingkaran, sehingga mg-nya di bawah, gaya normalnya juga ke bawah. Jadi sigma f-nya, konsepnya kan resultan gaya yang bekerja merupakan gaya sentripetal begitu ya. Sehingga di sini ada N plus mg sama dengan mvp kuadrat per R. Karena N searah mg, maka N-nya sama dengan mg. Menurut kekekalan energi ini sama ya, mg benar, mg 2R setengah mv kuadrat. Jadi persamaan 4 tadi ya, 2mg vp kuadrat per R, N-nya sama dengan mg, sehingga mg plus setengah mvp kuadrat per R, mgr setengah ini ya. Lalu dari 6 dan 5 dimasukkan, mgh sama dengan 2mgr plus mgr, jadi H sama dengan 3R. Jadi tadi persamaan ini dimasukkan ya, N-nya sama dengan mg begitu. Jadi pada ketinggian H sama dengan 3R di atas dasar, beratnya sama dengan gaya yang dikerjakan padanya. Di tadi tepat di titik R itu. Konsep utamanya adalah pada gerak melingkar bidang vertikal yang bendanya di dalam lingkaran ini, resultan gaya yang bekerja di setiap titik merupakan gaya sentripetalnya. Jadi gaya-gaya yang bekerja ini digabungkan, diresultankan ya. Kayak ini juga ini. Ya. Sampai sekian dulu anak-anak pembahasan materinya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat untuk maju ke KSN Kabupaten sebagai pintu gerbang untuk menuju ke tingkat provinsi dan nasional. Maka kita harus semangat ya, dan salam sukses selalu.